Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengingatkan di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemuka agama harus aktif mendorong dan membimbing umatnya agar menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ketua Majelis Ulama Indonesia ini menyampaikan, mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, termasuk juga dalam kategori ibadah dari sisi agama. Di dalam kondisi yang normal, menjaga agama itu nomor satu. Nomor dua baru menjaga jiwa, hifdzun nafas, keselamatan jiwa itu nomor dua. Tapi dalam keadaan yang tidak normal seperti masalah pandemi itu, menjaga keselamatan jiwa itu menurut syariat itu nomor satu. Karena apa? Karena menjaga jiwa itu nggak ada alternatifnya, nggak bisa diganti dengan yang lain, maka dia harus diutamakan. Selain itu, Ma'ruf menilai keberadaan Majelis Ulama Indonesia selama masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan umat Islam Indonesia. Fatwa MUI bahkan menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam soal vaksin, peran MUI juga penting bagi umat Islam. Nah, untuk vaksin, saya sudah minta dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, kemudian melalui juga auditnya di pabriknya, bahkan sekarang lagi kunjungan di RRT ya di sana. Kemudian juga akan terus terlibat dalam mensosialisasikan ke masyarakat luas dalam rangka vaksinasinya. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Nasaruddin Umar menyatakan tak perlu mengingkari apa yang telah dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Mantan Wakil Menteri Agama ini menegaskan, metode yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ini sama seperti protokol Nabi Muhammad saat menghadapi virus di eranya. Profesor Nasaruddin menambahkan, komunitas santri dan pengelola pesantren diimbau harus proaktif dalam menyosialisasikan protokol kesehatan di kalangan internal dan juga masyarakat. Ya, jadi kalau para santri pernah melakukan komando jihadnya itu mengusir Belanda, maka komunitas santri ini pun juga harus tampil untuk mengusir juga virus corona ini dengan caranya sendiri. Tentu bagi santri ya tentu harus banyak berdoa dan juga banyak menjadi contoh masyarakatnya untuk melakukan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi ini sebetulnya protokol Nabi ini luar biasa. Nabi itu lahir mendahului waktunya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya itu mencontoh apa yang pernah dilakukan Nabi. Jadi kita tidak boleh mengingkari kenyataan bahwa virus itu ada dalam Quran. Pandemi itu ada, sekarang juga ada. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada, itu melakukan pembodohan masyarakat, itu sangat berbahaya tuh. Pemerintah dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 tidak bisa sendirian dalam menangani penyebaran virus corona. Butuh kerjasama melibatkan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memberdayakan gerakan level bawah. Tim Liputan Jawa Post TV. Menjalankan ibadah sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat beragama. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ada sejumlah perbedaan dalam menjalankan ibadah khususnya di tempat ibadah. Lalu seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di tempat ibadah saat kita menjalankan ibadah? Salah satunya di Masjid Istiqlal Jakarta. Saat ini untuk membahasnya saya telah bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya Prof ya. Lalu sejauh ini protokol kesehatan seperti apa sih Prof yang diterapkan di Masjid Istiqlal Jakarta ini? Ya, sebagai masjid negara dan sebagai Masjid Istiqlal ya, reputasi Masjid Istiqlal itu tentu juga harus tidak boleh main-main ya. Obsesi kita di Masjid Istiqlal ini sedapat mungkin kalau bisa menjadi trendsetter ya, sedapat mungkin menjadi acuan di dalam berbagai macam masjid ya, termasuk untuk protokol kesehatan ini. Makanya itu di Masjid Istiqlal ini betul-betul kami sangat disiplin untuk mempertahankan protokol kesehatan ini.
Antara lain ya kan, masjid lainnya sudah terbuka, kami masih menutup sampai hari ini, belum dipakai untuk sholat Jumat secara terbuka ya. Selain karena memang kita masih dalam keadaan masih renovasi ya kan, juga terutama karena kita juga masih ada COVID-19 ini. Jadi gayung bersambut, akhirnya keputusan yang terbaik adalah sementara kita tutup Istiqlal, karena Istiqlal ini kan tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang kalau sampai musim jamaah itu 200.000 orang bisa datang, kayak jamaah Jumat ya. Kalau pas lagi ada kegiatan di luar, penuh Istiqlal. Nah, bagaimana mungkin bisa kita memelihara protokol kesehatan kalau 200.000 orang? Kita mau mengukur suhunya kan menurut termometer. Termometer itu berapa ribu yang harus kita gunakan untuk, karena Jumat itu kan cuma waktunya 45 menit ya kan. Benar. Nah, dalam tempo yang sangat singkat bagaimana bisa mengukur 200.000 orang? Nggak mungkin. Nah, jadi udahlah, banyak masjid lain bisa digunakan untuk sholat Jumat, sambil untuk memberi kesempatan tukang-tukang para pekerja untuk menyelesaikan renovasi Istiqlal ini. Ya. Oke. Tapi bagi para pekerja tetap harus menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan, social distancing, kemudian juga secara berkala ini disemprot semua. Di samping itu juga kami secara berkala juga melakukan pemeriksaan dalam bentuk rapid test, bahkan sesekali juga kami adakan swab. Oke, Prof, ini kan masih banyak ya Prof ya, masyarakat yang meragukan adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu pandangan Profesor sendiri, sebenarnya seperti apa sih kita harus bersikap menghadapi pandemi COVID-19 ini? Iya, apa yang mau diingkari? Ini kan sudah fakta. Terjadi banyak korban dan rumah sakit pada penuh. Ada wisma atlet yang sangat luar biasa itu. Apa ya, masa hal-hal yang sangat di depan mata ini masih kita mau mengingkari kenyataan itu ya. Jadi kalau saya sih sendiri, mari kita mencerdaskan umat lah, mari mencerdaskan warga bangsa. Jangan lagi ada asumsi bahwa ini mah COVID, ini rekayasa segala macam. No, bagi saya ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa menurut hemat saya, karena pernah juga terjadi pada masa Nabi kan. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi ini adalah musibah yang harus kita sikapi dengan petunjuk-petunjuk secara objektif dan subjektif ya kan. Objektifnya ya, apa kata-kata dokter, apa kata pemerintah kita, apa isyarat-isyarat dari Rasulullah, bagaimana caranya menyikapi kalau terjadi semacam pandemi dalam masyarakat. Kan ada semua referensinya itu kan. Nah, jadi yang kita lakukan di Istiqlal ini mengikuti pertama ya instruksi pemerintah. Di sini kita punya DKI dan pemerintah pusat kan juga ada ya. Yang kedua juga kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah tentang pandemi? Manakala terjadi wabah menular di satu tempat, jangan mendekati tempat itu. Kalau sudah terlanjur di tempat itu, jangan keluar-keluar dari tempat itu. Itu kan sebetulnya karantina kan. Nah, kita juga harus mengindahkan protokol ini. Dan apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, yang bertanggung jawab khusus untuk pengawasan protokol ini, itu kita sangat disiplin. Misalnya kita perlu mengatur lalu lalang orang masuk di Masjid Istiqlal. Ya, karena kami tidak ingin sekali orang lain masuk terkontaminasi, terinfeksi virus, maka itu nanti kan di sini ada sekolah ya. Mulai dari TK sampai tingkat SLTA. Tentunya kita liburkan karena memang kasusnya belum memungkinkan untuk kita sekolah. Nah, coba bayangkan nanti kalau anak-anak kita pada sekolah, begitu banyaknya orang masuk, itu bahaya untuk anak-anak kita kalau tidak dilakukan semacam proteksi khusus ya. Nah, saya kira gitu, Mbak.
Oke, Prof, ini kan masih ada sejumlah penolakan nih dari masyarakat, baik yang menolak adanya pasien yang positif, lalu juga memperlakukan pasien positif masih dengan kurang baik seperti itu, dan menerima kembali yang sudah sembuh masih takut-takut, khawatir. Sebenarnya tuh kita harus bersikapnya itu seperti apa sih, Prof? Saya ingin mencontoh Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu ada hadisnya, firru minal yuzami, firara minal asad. Larilah kalian kalau menjumpai orang yang berpenyakit lepra menular ya. Dulu pun ada spesies penyakit kusta ya, namanya al-juzam, sangat menular. Kata Rasulullah, kalau kamu berjumpa dengan orang yang berpenyakit menular, lepra itu, larilah seperti melihat singa. Kalau kita mendekati singa kan bahaya kan, jadi kita harus lari katanya. Tapi anehnya, ada hadis Nabi, ya, makan dalam satu baki yang sama dengan orang yang berpenyakit lepra, yang penyakit menular tadi itu. Nah ternyata setelah diteliti, ya itu ditawakuf ya, dipadukan. Sebelum ada vaksinnya, larilah seperti melihat singa. Tapi setelah divaksin, ditemukan obat tertentu yang mampu melumpuhkan, yang mampu menjinakkan, yang mampu mengeliminir sifat menularnya sehingga tidak menular lagi. Nabi malah mendemonstrasikan makan dalam baki yang sama, kan sudah nggak menular lagi kan. Jadi kalau sudah tidak menular lagi, perlakukan secara manusiawi. Kalau menular, perlakukan juga manusiawi, tapi dengan cara ya hindari, bukan menghindari manusianya, menghindari penyakitnya kan. Nah, jadi bedakan itu. Nah kalau sekarang ini kan masyarakat kita itu ada overprotection itu. Overprotection itu begini, terlalu hati-hatinya sehingga nggak boleh bertamu, nggak boleh mendekat. Nah saya kira kita perlu ada akhlak di sini. Jadi akhlakul karimah itu tetap harus ada, sekalipun orang itu berpenyakit. Oke, baik. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan peran penting apa saja sih yang harus dilakukan oleh pemuka agama dalam memutus mata rantai COVID-19. Tetap di Bersatu Melawan Corona. Masih bersama saya Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Prof, ini kan Islam itu termasuk salah satu agama mayoritas di dunia, khususnya di Indonesia. Lalu peran apa saja sih Prof yang dilakukan sama ulama-ulama khususnya di Indonesia dalam memutus mata rantai COVID-19 ini? Iya, ulama itu sangat besar artinya, karena loyalitas masyarakat itu sangat kuat terhadap pimpinan umatnya. Ya, kalau pemerintah mohon maaf ya, mungkin kadang-kadang kalau nggak ada yang lihat ya nggak loyal. Tapi kalau ulama itu, ya dalam keadaan sendirian pun juga dia tetap akan loyal terhadap ulamanya. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris spiritualnya Nabi, ya kan. Jadi pengawasan melekat Allah Subhanahu wa taala diyakini ada di sekitar ajaran agama itu. Nah, mengindahkan pesan-pesan ulama sama dengan mengindahkan pesan Nabi, mengindahkan pesan Nabi sama dengan mengindahkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau ulama itu sangat berpengaruh dan sangat didengar oleh warga masyarakatnya. Nah, di samping itu juga kaedah-kaedah yang disampaikan ulama itu sangat menenangkan umat. Tadinya kan orang, masa kita dilarang sholat Jumat, padahal kan Jumat itu wajib bagi laki-laki kan. Tapi dengan adanya pendapat ulama, bahkan ulama sendiri juga tidak sampai Jumatan dan Jumatan di rumahnya. Oh iya, ada ketenangan. Oh kalau begitu nggak apa-apa, ulama juga nggak sholat Jumat kok. Nah, kecuali kalau nanti sudah COVID-nya sudah mulai mereda, ya udah kita mari kejar manfaat di masjid. Sholat di masjid itu 27 kali berjamaah pahalanya kan, daripada sholat sendiri di rumah. Jadi saya ingin kita menyampaikan pesan-pesan seperti ini
betul-betul sangat jelas kepada masyarakat kita. Biasanya untuk pesan-pesannya sendiri seperti saat ini kan pemerintah sedang masih terus menggaungkan pesan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu biasanya kalau dari ulama sendiri disampaikan, disisipkan seperti apa? Dan seperti itu yang dilakukan ulama kita kan. Ya, saya sendiri misalnya pada setiap kali ceramah itu saya selalu selain menggunakan contoh diri saya sendiri ya kan pakai masker, kecuali kalau misalnya sudah steril di sekitar saya, ya sudah dijamin bahwa itu ya kita buka ya. Tapi akhir-akhir ini saya lebih banyak menggunakan masker. Kenapa? Karena ya saya nggak yakin, saya tidak menjamin, saya tidak bisa meyakini bahwa space yang ada di sekitar kita itu bersih, kecuali kalau di rumah saya misalnya kan memang nggak ada orang yang masuk ya, tidak ada kontaminasi dari luar, ya saya nggak pakai masker. Tapi begitu ada orang baru, orang luar, siapapun, walaupun anak-anak saya sendiri, harus mandi, harus membersihkan diri, baru bisa bergabung dengan ruang privat kita di situ. Oke, Prof, selain untuk umat beragama Muslim, mungkin di Indonesia ini kan agama juga beragam ya, Prof ya. Bagaimana sih, Prof, kita sesama umat beda agama, lintas agama itu bergandengan tangan untuk berusaha bersama-sama memutus mata rantai COVID-19? Bagus. Kita kan Istiqlal ini menjadi contoh kemarin. Saya mengundang tokoh-tokoh agama sudah berkali-kali di sini. Ya, dalam rangka memecahkan persoalan bersama ini kan. Termasuk kami juga menghimpun kekuatan untuk mengumpulkan dana ya, dari berbagai macam komponen masyarakat. Lalu kami mendistribusikan bantuan masyarakat itu kepada masyarakat. Nah, kami undang teman-teman kita yang dari Katolik, dari Protestan, ya, dari agama lain, untuk mendistribusikan bersama harta kekayaan atau mungkin kupon uang yang kita kumpulkan. Ayo, ini kasih Anda umatnya sekian. Ya, proporsional ya kan, kami juga kasih. Nah, itu kita kumpulkan di masjid. Di masjid kita distribusikan kan. Jadi di atas itu ada gudang. Dalam bentuk makanan banyak gitu ya. Nah, teman-teman kita yang beragama lain juga ikut nyumbang, tapi juga ikut mendistribusikan. Nah, kita kumpulkan juga dana. Dana itu juga disumbangkan juga pada mereka yang terpapar ya kan. Tanpa membedakan agamanya apa. Nah, karena yang paling tahu tentang agamanya siapa, ya pimpinan umatnya kita ajak. Ini kita dapat amanah dari penyumbangnya untuk agama Katolik sekian, agama Protestan sekian, Islam sekian. Monggo, silakan kita edarkan bersama. Itu disponsori oleh Istiqlal. Di Istiqlal pun juga kita adakan seminar lintas agama, bagaimana peranan tokoh agama dalam rangka menyelesaikan dampak COVID-19 ini. Ini kita sudah 2 kali di sini. Itulah yang dilakukan Istiqlal. Saya kira pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana melibatkan tokoh masyarakat itu untuk mengatasi persoalan. Oke, Prof, terakhir nih Prof, mungkin ada himbauan bagi masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya yang saat ini sudah mulai agak kendor nih dalam menerapkan protokol kesehatan. Himbauan apa mungkin yang bisa disampaikan? Iya, pertama, saya kira jangan kendor, ya, istilahnya tadi mulai kendor, jangan kendor, tetaplah disiplin untuk mengindahkan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, ya, masjid-masjid itu tetap juga harus mempertahankan sterilisasi masjid, kebersihan masjid, ya. Ya, siapkan semua sanitasi, sistem pembuangan kotoran segala macam di masjid. Bahkan sampai nanti selesai COVID pun tetaplah mempertahankan kedisiplinan kebersihan masjid itu sendiri. Itu himbauan saya kepada teman-teman di Istiqlal dan juga para masjid yang lain. Dan yang ketiga, tentu yang sangat penting juga adalah manakala ada jamaah kita yang terinfeksi, itu sesegera mungkin kita berikan perhatian khusus, menyampaikan kepada pihak yang terkait, ya. Jangan kita sembunyikan di dalam masjid atau di dalam rumah ibadah. Gak apa-apa kok kita atasi sendiri. Kemampuan kita itu terbatas, ya.
Jangan sampai nanti justru akan menjadi klaster hanya karena kita tertutup. Nah, kalau Istiqlal, ya kita terbuka. Begitu ada teman-teman yang terinfeksi, udah sampaikan langsung di Wisma Atlet kan. Ya, malah enak kok di situ dapat bantuan pemerintah, vitaminnya diurus, dokternya juga intensif daripada untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Kita nggak tahu, apalagi kalau nggak ada keluarga dokternya kan. Jadi saya menghimbau sekali lagi ya, seluruh jamaah masjid manapun juga, mari kita tetap mempertahankan protokol kesehatan. Seluruh pengurus masjid jangan kendor menerapkan kedisiplinan dalam protokol kesehatan ini. Para kiai, para ulama, para tokoh agama, mari tetap memberikan himbauan sampai betul-betul virus corona ini menghilang di tengah-tengah kita. Walaupun nanti seandainya ada vaksin, tetap vaksin itu juga memang kita perlukan, tetapi tetap pertahankan kedisiplinan untuk mempertahankan kesehatan, kebersihan, kesucian masjid. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar atas waktunya untuk berbincang dengan Jawpos TV dalam program Bersatu Melawan Corona. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Sampai bertemu di episode Bersatu Melawan Corona selanjutnya.